Oke, teman-teman, selamat datang di acaranya ILC ya. ILC adalah iCommunity Level Up Club. Nah, ILC itu ataupun iCommunity kita memiliki tagline itu adalah Share Network, Grow Network, berbagi relasi untuk memperbesar rezeki. Nah, salam kenal buat teman-teman yang belum kenal. Kenalkan, nama saya Juanda Rovelim. Saat ini saya adalah founder dari Kafling Solusi Digital. Kafling Solusi Digital adalah sebuah digital marketing agency yang menangani social media manajemen dan social media campaign dari perusahaan-perusahaan. Saya juga CMO dari PT Karya Anak Milenial Indonesia. Ini adalah usaha saya di bidang food and beverage ya. Kemudian saya juga ada certified trainer, terus saya juga ada founder dari iCommunity ini, serta digital marketer. Beberapa karya saya itu ada buku Digital Marketing in Action yang warna biru, dan sudah terbit cetakan keduanya yang warna hijau. Ada juga buku Naked Sales, ebook Ghost Kitchen, dan game card Digital Marketing is Fun. Nah, ini adalah satu-satunya di dunia yang memadukan antara permainan kartu secara offline ya dengan e-course digital marketing secara online seperti itu. Nah, kalau mau tahu lebih lengkap tentang saya, bisa ke juandarovelim.com atau ke kaflingsolusidigital.com, teman-teman. Ya. Nah, apa sih iCommunity itu? iCommunity ya adalah sebuah platform, teman-teman ya, sebuah platform komunitas. Dengan visinya adalah kita ingin menjadi platform komunitas pebisnis dan profesional terbesar di dunia ya. Misi kita ingin merangkul komunitas pebisnis dan profesional yang ada, menghubungkan sesama pebisnis dan profesional untuk mencapai tujuan bersama, serta menumbuh kembangkan nilai-nilai positif yang dapat berkontribusi dalam pertumbuhan bisnis, pribadi, dan masyarakat. Nah, adapun tujuan dari iCommunity ini dibuat adalah kita ingin mempersatukan anggota iCommunity dalam ikatan persahabatan, kerjasama, dan saling pengertian, mengembangkan semangat kolaborasi antar anggota, menanamkan nilai-nilai positif dalam dunia bisnis dan profesional, serta membangun platform bagi komunitas pebisnis dan profesional untuk belajar, bertumbuh, dan berkembang melalui learning resources, business matching, dan referral. Nah, tentunya di dalam sebuah komunitas kita memiliki kode etik. Ya. Kode etik di dalam iCommunity, kami adalah para pebisnis dan profesional yang bekerja keras, bekerja pintar, dan bekerja sama. Kami mengedepankan nama baik dalam melakukan usaha dan mengutamakan kolaborasi antar sesama anggota, tanpa menjadikan anggota lain sebagai target jualan ataupun berkompetisi dengan tidak sehat. Kami sadar bahwa dengan berbagi relasi, maka akan memperbesar rezeki bersama. Karena itu, kami siap untuk berbagi relasi atas dasar saling mendukung. Kami berperilaku positif dalam berkomunitas, melakukan segala aktivitas dengan berlandaskan niat baik. Apabila kami melanggar kode etik ini, kami bersedia ditegur, diperingatkan, bahkan diberikan sanksi. Nah, itu sekilas tentang tujuan dan kode etik dari iCommunity. Malam hari ini kita akan mendengarkan sebuah sesi sharing yang sangat luar biasa ya, mengenai bagaimana sih kebiasaan ya, new normal communication habit ya. Jadi bagaimana cara berkomunikasi kita akan menentukan masa depan kita ke depannya, baik dalam segi personal maupun bisnis. Nah, sesi kali ini akan di-sharingkan oleh teman saya, brother saya. Beliau adalah orang yang sangat luar biasa, artis nih teman-teman, artis ya. Beliau adalah pembawa acara berita di stasiun televisi. Beliau juga pernah membintangi iklan ya. Dan saat ini beliau adalah founder dari Communicasting dan ketua umum IPSA ya, Indonesian Professional Speaker Association. Nah, tanpa berpanjang-panjang lagi teman-teman, berikan tepuk tangan yang meriah ya, dengan tepuk tangan beneran ataupun dengan reaction silakan ya,
Kita sambut ya Bapak Doni the Kaiser. Yeay. Silakan Pak Doni. Selamat malam, Pak Juan, Malam. Bapak Ibu, ada Pak Pinpin, wes mantap nih. Makin deg-degan saya ini, apalagi tadi perkenalannya kayak masuk ring tinju ini. Siap, siap. Terima kasih bro, Bapak Ibu, sahabat-sahabat semua luar biasa malam ini. Seneng banget ya bisa ketemu walaupun ya secara daring gitu katanya ya. Tapi saya percaya seperti yang tadi Pak Juanda sampaikan, visi misinya iCommunity ini keren banget. Kalau saya mau jadi anggota gimana tuh bro? Siap. Langsung jalur spesial. Kalau ada kegiatan ya kan. Karena kayaknya kita ini satu frekuensi semua yang ada di sini ya. Baik, terima kasih. Saya nggak mau ngajarin Bapak Ibu loh, teman-teman semua loh. Cuma mau sharing-sharing aja. Jadi nanti kalau ada hal-hal yang menurut pengalaman teman-teman, Bapak Ibu, yang mungkin ada sedikit apa ya istilahnya benang merahnya dengan pengalaman saya, ayo mari kita diskusi bareng-bareng. Tapi sebenarnya kalau ditanya tentang communication skill, saya percaya bahwa setiap orang pasti berkomunikasi. Ya kan? Contoh nih, Bapak Ibu, ada nggak yang tidak menggunakan communication skills dalam kehidupan sehari-hari? Nyaris tidak ada. Sederhana aja deh, bahkan sebelum lahir ya, waktu masih di perut ibu kita udah komunikasi sebenarnya kan? Kalau mungkin Bro Juanda dulu komunikasi udah pakai ini ya, pakai gadget ya, masih di perut. Belum. Ya, memang kita satu angkatan ya, cuma kadang-kadang denial gitu ya, nggak apa-apa. Angkatan jadul ini, masih angkatan jadul. Tapi katanya Shakespeare kan age is just a number gitu kan. Jadi apalah umur itu, yang penting prestasinya gitu kan. Nah, jadi waktu lahir manusia juga berkomunikasi dengan cara menangis. Benar ya Bapak Ibu ya? Kalau nggak nangis, apa yang dilakukan oleh bidan atau spesialis obgyn atau dokter yang membantu kelahirannya? Dikasih stimulasi, ya, dikasih tepukan, dikasih sentuhan, biar apa? Biar nangis coba. Jadi dipaksa menangis, dipaksa berkomunikasi sejak lahir loh. Luar biasa. Mbak Devin masih ingat nggak waktu lahir dulu nangis atau enggak? Nggak ingat ya? Kayaknya. Iya, iya, iya. Jadi intinya Bapak Ibu, ilmu komunikasi itu secara sederhana misalnya komunikasi interpersonal ya kan? Atau mungkin bahasa gaulnya kita melakukan aktivitas public speaking, itu sebenarnya udah skill bawaan lahir. Jadi wajib kita syukuri. Kalau kita nggak syukuri, nanti kita disyukur-syukurin orang lain. Tapi kalau Bapak Ibu mau tahu rahasianya nih, jangan bilang siapa-siapa yang di luar forum ini ya. Kenapa bayi yang baru lahir itu menangis? Nah, Pak Juanda tahu nggak? Dokter Pimpin tahu nggak? Oh, kira-kira. Ya, kebutuhan berinteraksi. Ini jawaban orang pintar ini. Ya, langsung bilang welcome to the jungle gitu ya. Iya, inilah jawaban orang pintar dan cerdas. Nah, kalau aku mau ngasih jawaban agak ngawur sedikit boleh lah ya. Tapi jangan bilang siapa-siapa ya. Jadi Bapak Ibu, bayi yang baru lahir itu kenapa dia menangis? Karena dia kaget lihat bapaknya. Udah lupa ya. Jadi menangis itu adalah komunikasi kita waktu kita masih bayi sampai kita mulai bisa berbicara. Jadi saya percaya Bapak Ibu, semua orang pasti berkomunikasi dan pandai berkomunikasi. Pertanyaannya, efektif nggak cara komunikasinya? Karena banyak yang tanya ke saya, Pak Doni, saya tuh pengen belajar public speaking. Kenapa? Saya tuh sebenarnya bakatnya tuh cerewet. Nah ini yang keliru. Emang dikiranya kalau cerewet itu pasti public speaking. Nah, ini pendapat yang tidak sepenuhnya benar. Memang kemampuan berbicara yang baik itu boleh dimulai dari dalam tanda petik ya, kalau orang-orang yang lebih talkative ya, aktif berbicara. Tapi sejatinya Bapak Ibu teman-teman sekalian,
berbicara itu harusnya punya konsep, dan berbicaralah kalau kita memang harus bicara, bukan karena kita mau bicara. Bayangkan kalau kita bicara karena saat kita mau bicara, siapa yang mau jadi pendengarnya? Bahkan menjadi seorang pembicara yang baik itu harus diawali dari menjadi pendengar yang baik. So be a good listener. Karena komunikator yang baik adalah pendengar yang baik. Nah, ini kita samakan frekuensi dulu, ya kan? Kan satu frekuensi yang lain kita udah sama nih dalam komunitas yang positif sekarang ini kan. Kenapa? Karena ikan pasti akan ketemu dengan kolamnya, ya burung akan terbang dengan kawanan burung yang sama gitu kan. Nah, saya percaya walaupun saya berkawan dengan Pak Juanda, dengan Pak Pimpin, dan melalui beliaulah saya dipertemukan dengan Bapak Ibu yang lain, artinya apa? Kita sama-sama berkomunikasi dengan frekuensi yang sama. Terus yang kedua, orang suka bingung nih, Bro, gimana caranya nyari orang baik ya? Gue udah jalanin bisnis tapi ketemu orang jahat mulu. Tenang bro, ya do your best ya. Kemudian lakukan yang terbaik aja dan berbuatlah kebaikan. Nggak usah bingung cari orang baik. Kalau kita berbuat kebaikan, kita akan dipertemukan juga dengan orang-orang yang baik. Coba aja, kalau nggak percaya. Nyatanya malam ini saya bertemu dengan Bapak Ibu, ada yang dari luar kota, ya kan? Tadi saya dengar ada yang dari Surabaya, Bandung, dan sebagainya. Minimal kalau kita berkawan, walaupun komunikasi kita jarak jauh. Ketika saya main ke Bandung misalnya, ada saudara di sana, ya kan? Kayak main Surabaya, ada saudara di sana. Itulah yang dimaksud the power of networking. Dan semua menggunakan kemampuan komunikasi, Bapak Ibu. Jadi percayalah, ilmu yang kita bawa sejak lahir ini, kudu mesti harus wajib kita asah, kita pakai. Semua orang punya bakat bicara. Ya. Semua orang dikasih modal yang sama Tuhan. Pertanyaannya, diasah enggak? Dipakai enggak? Ya kan? Bahkan orang sering salah kaprah. Ya, lo kan gampang kerjaan lo ngomong. Iya, kenapa kerja saya ngomong? Tapi kan tidak 24 jam sehari saya bicara. Suatu saat saya juga harus menjadi pendengar ketika dalam rapat bersama tim, saya harus banyak mendengarkan. Karena seperti Dalai Lama katakan, kalau kita bicara kan kita hanya mengulang-ulang apa yang kita tahu, tapi kalau kita mendengar, maka kita mendapatkan banyak hal baru. Nah, izinkan saya malam ini, Bapak Ibu, untuk sekedar sharing ini terkait pengalaman hidup saja. Jadi mudah-mudahan tidak bermaksud menggurui Bapak Ibu. Kalau ada manfaatnya, tolong dibagi kepada Bapak Ibu dan teman-teman yang lain ya. Kenapa? Karena sebaik-baiknya ilmu itu kalau bermanfaat dan kita bagi kepada banyak orang. Dan saya percaya yang frekuensinya sama dan gelas kosong semua. Ya kan? Kenapa? Saya tahu ini gelasnya penuh nih. Bahkan bukan gelas, di ember semua ini. Cuma yang ini masuk di forum ini dikosongin semua, ya kan? Terima kasih sudah memberikan kesempatan pada saya. Di lain pihak saya juga begitu, Bapak Ibu. Saya selalu duduk, masuk, ikut dalam forum-forum, apalagi ilmu-ilmu baru, biasanya dapat banyak hal baru untuk saya pelajari. Nah, khusus malam ini, saya mau sharing karena terkait dengan pengalaman saya di bidang communication and broadcasting. Jadi namanya kita kaitkanlah dengan sekarang eranya new normal. Bahkan new normalnya luar biasa ya, Bapak Ibu sudah merasakan. Bahkan mungkin kalau new normalnya itu kita kaitkan dengan aktivitas kita go digital sejak pandemi, sekarang jalanan saja udah macet. Iya kan? Macetnya bahkan berkali-kali lipat daripada sebelum pandemi. Tadi saya di jalan itu, seharian saya di jalan itu mungkin durasi saya berada di jalanan itu lebih 50% dibanding aktivitas saya kemudian bertemu orang atau aktivitas saya hari ini. Tapi oke lah, kita tidak bisa mundur lagi, kita tidak bisa menolak apa yang sudah terjadi. Yang penting kita bagaimana menari dalam kondisi seperti ini. Terima kasih tadi Pak Juanda sudah mengenalkan saya. Sebenarnya kalau boleh jujur, profesi saya itu satu sekarang. Ternak teri. Apa itu ternak teri? Antar anak, antar istri. Ya gimana kan, istri kan pemegang saham mayoritas di keluarga saya. Bahkan bukan cuma pemegang saham mayoritas, semua aset saya dipegang istri saya. Jadi tugas saya itu jadi asistennya istri saya. Jadi saya sudah lebih banyak kemudian menjalankan aktivitas remote ya kan. Kalau bisa dari rumah. Saya setuju dengan pendapat Bapak Ibu sekalian kalau kita bisa berinvestasi pada SDM, pada teknologi, ya kan, sehingga memberikan peluang bagi kita untuk waktu bisa bersama keluarga. Bukan berarti saya tidak ngapa-ngapain ya. Kalau sekarang saya bisa melakukannya dari jauh,
tidak perlu datang ke kantor, bagi saya itu adalah hal yang menurut saya itu istimewa. Kenapa? Mungkin dulu waktu zaman-zaman tamat sekolah, tamat kuliah, ketika kerja itu berangkat matahari belum terbit, pulang matahari sudah menjelang ganti hari, kita bangga, ya kan? Kenapa? Waduh, sibuk banget ini. Tapi ternyata sibuknya itu tidak produktif. Nah, kalau sekarang Bapak Ibu sudah banyak belajar dari ahli-ahlinya, yang penting bukan soal lamanya kerja kan, tapi kualitasnya. Nah, saya percaya satu hal yang bisa membantu kita untuk meningkatkan kualitas profesi kita, apa itu? Communication skills. Nah, sederhana saja, singkat saja. Kenapa saya berbagi soal ini? Karena sejak setahun lalu saya diberi kepercayaan untuk memimpin asosiasi profesi, yaitu IPSA, Indonesian Professional Speakers Association. Tugasnya memang sebagai asosiasi yang menjalankan sertifikasi profesi ya, di Indonesia, dan alumninya sudah 1.300-an di seluruh Indonesia dan di beberapa negara juga. Dan kita sedang menunggu keputusan dari pemerintah untuk sertifikasi melalui LSP ya, karena SKKNI-nya sudah disahkan oleh negara, jadi nanti kita atas nama negara melakukan sertifikasi. Nah, jadi Bapak Ibu, kalau bicara tentang communication, saya jadi ingat apa yang dikatakan oleh Brian Tracy. Jadi communication itu adalah skill yang bisa kita pelajari. Jadi saya nggak percaya kalau ada orang mengatakan, aku nggak bisa ngomong, aku nggak bisa komunikasi, aku nggak bisa presentasi. Nggak boleh mengatakan seperti itu, karena saya tidak percaya itu. Kenapa? Ya itu tadi sejarahnya, bahkan dari lahir kita sudah berkomunikasi. Ya cuma memang ada orang yang komunikasinya nggak efektif, ada orang yang nggak tahu trik atau tekniknya biar presentasi itu keren gitu kan. Nah itulah sebabnya kita harus banyak belajar. Bahkan dikatakan, kalau misalnya kita berguru, ya kan, siapa itu ya yang kungfu pandai itu siapa ya bro ya, yang masternya, sifunya ya. Sifu. Begitu lah, ya kan. Bahkan kalau perlu sampai ke gunung kita, ya kan, harus berguru gitu kan. Artinya apa? Tidak ada halangan, apalagi batasan usia untuk terus belajar. Dan komunikasi, jangan salah Bapak Ibu. Makin kita belajar, ya, makin kita merasa, waduh, banyak hal yang saya harus pelajari. Cuma, seperti kata Brian Tracy, memulainya memang ini perlu ya niat yang kuat. Lama-lama jadi kayak naik sepeda atau kayak kita nulis, ya kan? Naik sepeda itu kan gimana? Ya kita harus mengayuh. Kalau nggak ngayuh jatuh, ya kan? Sama kayak kehidupan. Awalnya, kemudian mungkin kita kayuin pertama, kaki kita masih turun, ya kan? Atau di awal-awal kita naik sepeda yang rodanya di belakangnya ada roda kecilnya 2 gitu kan, jadi roda 4 gitu kan. Bisa saja, tapi lama-lama kemudian kita makin ahli. Jadi percayalah Bapak Ibu, semua itu butuh repetition, pengulangan. Ya, kalau boleh jujur, sekian tahun lalu juga saya berbicara di depan 2 atau 3 orang, walaupun dalam ruang ber-AC, keringat dingin, tangan saya basah, orang bilang, aduh Don, kamu jantungan gitu. Padahal itu ketakutan yang kadang saya ciptakan sendiri. Jadi banyak orang yang merasa takut presentasinya gagal atau berantakan, padahal itu dia ciptakan sendiri. Dia sendiri yang ciptakan ketakutan-ketakutan dalam mindsetnya. Aduh nanti kalau jelek gimana? Aduh nanti kalau nggak ada yang suka gimana? Aduh nanti, segala aduh itu ada di kepalanya. Padahal belum tentu terjadi. Lagi-lagi kita masuk di era new normal. Harus kita sadari. Banyak hal yang berubah Bapak Ibu. Ya, gaya orang berkomunikasi, cara kita berinteraksi dengan sesama, jauh berubah. Saya nggak perlu cerita lagi soal ini. Ya walaupun Anda mungkin tidak melihat secara langsung, tapi di dalamnya lah kita berada di era new normal, di mana banyak orang sekarang kemudian habitnya berubah. Nah, apa yang bisa kita lakukan Bapak Ibu? Tetap komunikasi kita gunakan. Memang komunikasi bukan obat yang bisa menyembuhkan segala-galanya. Tapi kalau nggak pakai komunikasi, ya susah juga. Sama kayak orang bilang, ya nggak perlulah mendewakan uang, ya kan? Uang bukan segala-galanya. Tapi kalau ada duit juga susah kan? Orang bilang kebahagiaan tidak dinilai dari materi, dari duit. Setuju. Tapi kalau tidak punya duit, gimana? Saya mengatakan memang uang bukan segala-galanya. Tapi kalau ada uang, bisa kita create activity yang lebih membuat keluarga lebih bahagia. Benar nggak? Iya kan? Daripada cuma nonton YouTube, nabunglah dikit-dikit, kita bisa jalan-jalan. Jalan-jalannya ya agak jauhan gitu loh, biar bisa lihat dunia itu ternyata
hasil karya ciptaan Tuhan yang sangat luar biasa yang patut kita syukuri. Jadi percayalah Bapak Ibu, mulailah dari diri sendiri, dari hal kecil, dan mulai sekarang juga dari komunikasi kita. Kenapa? Karena dengan komunikasi kita yang baik, bisa mengubah isi kantong Bapak Ibu sekalian. Bahkan, saya pun bisnisnya komunikasi Bapak Ibu. Artinya apa? Dengan kemampuan berbicara yang baik saja, bisa membuat aktivitas bisnis itu berjalan, dan bagi saya sendiri, ya bisnis saya yaitu bicara. Ya kan? Saya punya sekolah bicara, saya punya sekolah broadcasting, saya punya kemudian aktivitas bisnis yang terkait dengan negotiation, konsultasi di bidang communication gitu kan. Jadi kalau orang bilang, alah Dan, lu kerjanya ngomong doang. Kerjaan kan, bayangin ngomong aja, kalau diasah, bisa melahirkan peluang bisnis. Bayangkan dengan bisnis yang Bapak Ibu geluti sekarang ini. Produknya apapun, jasanya apapun, kalau kemampuan komunikasinya makin oke, saya jamin, ya, pasti lebih untung. Bukan cuma saya yang jamin. Ya, Tuhan pun sudah memberikan jaminan kalau kita menggunakan skill kita, ilmu kita dengan maksimal, maka tidak ada yang tidak mungkin, khususnya bagi isi kantong atau dompet Bapak Ibu sekalian. Nah, cuma memang ya, hati-hati Bapak Ibu. Banyak hal yang sudah berubah, yang kita harus adaptasi, ya kan? Nomor satu, tidak banyak yang saya mau share di sini, nanti mudah-mudahan banyak waktu buat kita diskusi aja ya. Tapi nomor satu, Bapak Ibu tolong tanamkan benar-benar yang namanya trust. Ya, trust itu bukan cuma soal dagang. Trust itu bukan cuma soal apa yang keluar dari mulut. Besok gue telepon deh. Ya, sampai besok udah tengah malam, kita nggak nelpon dia. Lama-lama orang nggak percaya sama kita. Ya udah, besok ya. Besok kapan? Besok gitu kan? Atau besok? Jadi pastikan kalau Anda mengatakan sesuatu kepada teman, sahabat, atau mungkin calon mitra Anda, ya yakinkan bahwa apa yang terucap dari mulut Anda itu, bahwa Anda betul bisa dipercaya. Ya, hal sederhana nih, ajak meeting. Kalau saya berusaha Bapak Ibu ya, hampir jarang ya, saya belum ada rekor terlambat kalau meeting. Ya, bahkan Zoom meeting sekalipun, kemudian mengajar secara online sekalipun, saya tidak pernah terlambat. Kenapa? Karena dalam dunia komunikasi, on time is too late. Oke? On time is too late. Early time is on time. Nah, ini tolong diingat baik-baik nih. Dalam hal bisnis, persis. Janji meeting nih dengan investor saya. Janji jam 10 pagi. Setengah 10 saya sudah duduk manis di situ. Ya biarin aja nunggu setengah jam, nggak apa-apa. Dia terlambat nggak apa-apa, yang penting bukan saya yang terlambat. Ya kan? Kenapa? Saya terlambat bukan buat dia kok, buat saya sendiri. Bayangkan waktu saya masih bekerja. Bapak Ibu, saya juga dulu kerja sama orang, Pak. Saya bahkan bertahun-tahun itu menjadi bagian dari lembaga plat merah ketika saya memulai karir saya di TVRI Stasiun Yogyakarta. Justru yang memutasi, yang mempromosikan saya pindah ke Jakarta itu pimpinan saya dari Jogja. Tahun 2000 saya dimutasi ke Jakarta. Saya bekerja di lembaga plat merah cukup lama dan saya tahu kondisinya seperti apa, tapi saya lakukan yang terbaik. Ya kan? Ketika semua orang terlambat masuk kantor, saya tidak pernah terlambat. Yang katanya jam 7.30 jadwal absen gitu kan, tapi pada datang jam 9, jam 10, saya tetap sebelum jam 7.30 saya sudah di kantor. Dan ketika pulang pun, saya selalu melebihi jamnya. Ya kan? Kenapa pekerja di dunia broadcasting kan nggak ada jam kerja ya Bapak Ibu ya? Kadang Bapak Ibu masih tidur, kita sudah di redaksi menyiapkan berita. Bapak Ibu sudah tertidur lagi di malam hari, kita masih rekaman di studio. Tapi saya menikmati, kenapa? Because I have no jobs, I do my passion. Setiap pekerjaan saya adalah passion saya. Jadi saya nggak pernah hitung-hitung. Kalau pimpinan minta saya 10 target, Don, ini 10 KPI kamu. Saya berikan 11, 12, atau 13. Ya, nggak pernah kurang, selalu lebih. Tanpa perlu diminta. Kalau pimpinan manggil saya untuk ikut meeting, ya kan, jam 10 pagi, setengah 10 saya sudah siap. Pokoknya, berikan selalu melebihi yang diminta. Ya kan? Yang penting, lakukan dengan tulus. Lama-lama, Bapak Ibu, teman-teman sekalian,
trust itu akan muncul dan itu harus kita pelihara, kita siram, kita pupuk, ya kan? Seperti menjaga kepercayaan pelanggan. Apa kuncinya? Ketika trust itu sudah tertanam, kita bilang apapun, orang yang percaya sama kita cenderung mencari 1001 cara untuk say yes. Kebalikannya, kalau orang nggak percaya sama kita, mereka juga akan cari 1001 cara untuk bilang no. Jadi gampang. Kalau saya lagi misalnya komunikasi sama orang, saya baru bilang halo, ya kan? Misalnya, apa-apa, apa yang bisa gue bantu? Coba. Karena udah percaya, ya kan? Tapi kalau misalnya nih, Bapak Ibu nih, ada kawan Anda yang sudah 7 purnama tidak ada kabarnya, tidak pernah kelihatan batang hidungnya, ya kan? Anda ulang tahun pun dia nggak pernah ucapin selamat ulang tahun. Padahal berkawan di media sosial. Coba. Tiba-tiba di suatu pagi yang cerah, masuklah pula WA dari dia. Halo brother. Coba, apa yang Bapak Ibu pikirkan? Satu kata saja. Hai brother. Dari orang yang mungkin terakhir berkabar kepada Anda itu di zaman dinasti Ming. Coba. Tiba-tiba suatu pagi, dia menyapa Anda. Halo brother. Curiga nggak kira-kira? Kalau nggak curiga pasti auto block. Kenapa? Pasti mau pinjam duit. Iya kan? Nggak percaya kita. Beda kalau Anda memaintain komunikasi. Ya kan? Nah, itu nanti salah satu trik ada di bagian yang berikutnya. Jadi, Bapak Ibu tolong jaga kepercayaan. Ya kan? Saya nggak bakalan mau bicara tentang tema-tema di luar kompetensi saya. Yang sangat saya kuasai itu cuma ada 3. Communication, broadcasting, sama yang ketiga, kuliner. Saya ini anggota partai bakmi. Jadi kalau mau bahas soal makanan, ayo. Mau bahas makanan sambil makan juga, ayo. Tapi kalau diajak bicara tentang keluarga berencana, ya kan KB, nggak bakalan. Lawan saya nggak KB, anak saya 6 kok. Nggak mungkin saya jadi duta KB Indonesia kan? Nggak dipercaya oleh pemerintah. Jadi saya hanya fokus pada apa yang saya kuasai, ya kan? Di luar itu saya berusaha untuk belajar banyak hal baru, ya. Misalnya dari Bapak Ibu yang malam ini juga bergabung. Contoh belajar dari orang lain apa? Ketika ada pertanyaan kan kita dapat kasus, ya kan? Kita dapat sharing juga dari yang bertanya. Nah itulah belajar mengosongkan sehingga lama-lama trust itu muncul dan kemudian tertanam. Pokoknya Bapak Ibu jaga baik-baik trust. Mahal sekali harganya. Dan trust itu adalah mata uang yang bisa diterima di seluruh dunia. Atau seperti Bapak Ibu punya paspor dengan stempel visa, ya, seluruh dunia. Mau masuk kemanapun dengan visa trust itu, pasti bisa. Nah, memang jaganya ini agak berat. Yang kedua, lagi meeting, tapi online. Lagi ketemu orang, tapi tetap pakai masker, ya kan? Walaupun pemerintah sudah memberikan kelonggaran di luar ruangan, boleh copot masker. Tapi, kalau Anda bertemu dengan orang, kemudian Anda harus tetap pakai masker, perhatikan dong Bapak Ibu, senyuman orang, ya, dia senyum apa kagak? Kata orang, nggak kelihatan bro, orang dia pakai masker, saya nggak percaya. Kalau orang senyumnya tulus, ya kan, akan terlihat bukan cuma di mulut atau di bibirnya, tapi di sini loh. Nih, di kerut-kerutan matanya ini loh. Nih, ya kan? Ya, coba saya nggak tahu ini karena faktor umur kali ya. Banyak kerutannya ini kan. Ya, mungkin Mbak Devi nanti bisa kasih referensi saya harus suntik botok atau apa ya. Nggak perlu lah ya, udah tua lalu ya. Tapi kalau Bapak Ibu misalnya senyum basa-basi, ya bayangkan nih, pakai masker, senyumnya basa-basi. Beda kan? Coba pakai masker. Nih, ya kan? Ini yang tersenyum loh. Mata Anda yang tersenyum. Karena mata adalah jendela hati. Benar ya? Jadi kita tidak perlu mendengarkan orang banyak bicara. Matanya sudah bicara. Kita bisa tahu walaupun dia pakai masker rapat, dia tersenyum dengan tulus pada kita. Kenapa? Karena matanya yang tersenyum. Bapak Ibu, mari sama-sama latihan. Caranya apa? Selfie, pakai masker, senyum, ceklek, ya kan? Bandingkan dengan senyumnya biasa-biasa saja, ya.
Coba kirim foto pakai masker ke keluarga atau sahabat. Responsnya saya jamin pasti berbeda. Ya, kenapa ya? Sekarang masih tetap pakai masker. Kalau saya pribadi sih, ya nggak apa-apa lah pakai masker ketemu orang. Kenapa? Ternyata masker itu menambah kegantengan saya 40%. Kalau maskernya segini ya, 40% tambah ganteng. Orang pikir saya masih kuliah, ya kan? Oh iya, nggak apa-apa. Bahkan dipanggil, Bu, Bu, Bu. Oh iya, terima kasih kakak. Gitu. Jadi yang pertama terus, yang kedua, smiling with your mask, ya kan? Senyum dengan masker Anda. Bisa. Nah, yang berikutnya, Bapak Ibu, ini kata-kata ini sederhana, tapi coba deh, kalau kita ditelepon orang, di WA orang, ya kan, bukan siluman itu ya, siluman dari Gunung Kawi yang tiba-tiba hilang berabad-abad, kemudian tiba-tiba WA gitu kan. Tapi kalau orang-orang kemudian telepon kita ya, setelah kita menyapa dan salam, salam dan sapa, ya, selamat siang, apa kabar bro, baik ya, siap, 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 apa yang bisa gue bantu nih? Coba, kok kesannya SOP banget ya, kayak masuk di, misalnya di swalayan gitu kan, ya saya nggak jualan ya, kalau misalnya, selamat datang di Indomaret, ya kan, apa yang bisa saya bantu? Itu kan kalimat positif. Bahkan ketika orang menyebutkan merek yang lain pun, kadang dengan brand itu, ya kan, seperti kekuatan-kekuatan merek zaman dulu lah, ya kan, kita menyebutkan misalnya kayak motor Honda gitu kan, di Jawa itu kan, aku pinjam Hondamu dong, padahal motornya Yamaha gitu kan. Di rumah ada Sanyo nggak? Padahal Sanyo itu kan merek pompa air, sementara pompa air kan macam-macam mereknya gitu kan. Mbak, tolong beli Aqua. Yang datang apa? Ades atau Fit gitu kan. Artinya apa? Karena sudah trust pada sebuah merek dan kekuatan brand tadi itu. Bapak Ibu coba latihan mengatakan apa yang bisa saya bantu, gimana gimana bro, gue bisa dukung apa, ya kan, what can I do gitu kan. Rasakanlah kekuatan kata-kata ini. Kata-kata ini memang sederhana, tapi kalau kita percaya disampaikan dengan tulus, dengan energi, the power of words, kata-kata bisa mengubah kehidupan kita, ya. Kenapa begitu? Apa yang keluar dari mulut kita bisa memengaruhi kesuksesan kita di masa depan. Mulut ini sangat luar biasa. Banyak hal yang bisa terjadi dalam kehidupan kita gara-gara mulut. Ya kan? Apa yang keluar dari mulut kita bisa memengaruhi prestasi, karya, kesuksesan kita di masa depan. Apa yang masuk lewat mulut kita bisa memengaruhi kesehatan kita, kondisi fisik kita. Ya kan? Jadi memang mulut ini harus dijaga. Artinya apa? Harus punya kunci. Ya, kapan mulut ini kita buka, kapan mulut ini nutup, ya kan? Dan kapan mulut ini kita harus pakai untuk mengatakan apa yang bisa gue bantu, bro. Nah, coba nih Bapak Ibu, ya, membantu orang sebenarnya sama dengan membantu diri sendiri. Bayangkan kalau tidak ada lagi orang lain di dunia ini yang mau, yang rela kita bantu. Tidak punya ladang berkah. Benar nggak? Jadi kalau Anda membantu orang, justru Anda wajib berterima kasih kepada orang yang Anda bantu. Orang yang dibantu pastilah harus terima kasih. Tapi nggak ada salahnya kok kita duluan bilang, misalnya, bro, orang tanya saya, karena saya mungkin mereka tahu saya sering di redaksi kan, banyak link kepada narasumber. Bro, lu punya kontaknya Bapak X nggak? Ya kan? Nomor pribadinya boleh nggak? Saya minta. Oke, saya carikan. Saya dapat. Saya kasih dia. Ini bro, silakan. Dia belum barang apa-apa, saya sudah bilang, terima kasih ya. Bingung dong ya. Loh, gua dong yang terima kasih. Oh enggak, saya juga terima kasih. Ya udah, nggak usah berdebat soal terima kasih. Tapi percayalah, membantu orang lain sebenarnya membantu diri sendiri. Ya kan? Dan itulah kekuatan kata-kata, the power of words, termasuk kekuatan kata-kata terima kasih. Yang keempat, Bapak Ibu. Nih, berapa jam sehari Anda kemudian menggunakan media sosial Anda? Menurut penelitian, bahkan orang Indonesia minimal 8 jam kan? Dari 24 jam sehari semalam, 8 jamnya tangannya nggak pernah lepas dari gadget atau gawainya. Bayangkan. Bahkan ada yang memiliki lebih dari satu gawai atau gadget. Ya kan? Lebih dari satu akun media sosial. Tapi berapa banyak di antara Anda yang kemudian mengoptimalkan media sosial itu untuk kepentingan bisnis atau mungkin profesi Anda sendiri? Saya, karena
baru-baru saja ini sudah alih profesi ya, artinya tadinya saya menjadi CEO di Communicasting Academy, kemudian saya sudah serahkan kepada COO yang sekarang jadi CEO, usianya jauh lebih muda, pemikirannya lebih dinamis karena memang target pasarnya lebih ke anak-anak milenial, dan saya percaya karena mereka targetnya kepada anak-anak muda, anak milenial, bahasanya juga harus disesuaikan frekuensinya. Jadi ketika hari ini kemudian saya serah terima dengan CEO yang baru, besoknya tampilan media sosial ya berubah semua. Bayangkan, saya jadi sadar, oh iya betul, kan saya juga muda, tapi di zamannya. Umur kan nambah terus. Saya tetap merasa muda, tapi customer-nya communication ini kan bergeser kan. Yang tadinya muda sudah mulai makin senior, seperti saya kan. Saya setelah berapa tahun saya memimpin organisasi itu, ketika diserahkan ke yang muda, ya berubah semua tampilannya, lebih milenial. Kenapa? Karena targetnya sekarang memang anak-anak milenial. Oh iya, saya jadi ingat, memang begitu Bapak Ibu, gunakan bahasa kaum. Apa itu bahasa kaum? Ya kaum, audiens, kaum, market Anda apa? Kalau market Anda, customer Anda, kaum milenial, gunakan pendekatan dengan bahasa milenial. Kalau customer Anda kolonial, ya pakai bahasa kolonial. Gak mungkin kan kita bicara di depan generasi milenial dengan bahasa kolonial. Ya nyampe sih, tapi sepertinya kurang efektif. Jadi memang kita ini kalau mau tetap bertahan harus banyak berubah. Seperti kata Prof. Renal Kasali kan, yang nggak ada yang berubah selain perubahan itu sendiri. Dan itu terus menerus selama kita ada di dunia ini kan. Kalau tidak ya kita seperti patung Pak Sudirman yang ada di tengah jalan itu yang tidak akan pernah berubah kecuali gedung-gedung di sekitarnya. Nah, jadi Bapak Ibu, optimalisasi media sosial untuk menunjang komunikasi bisnis Anda. Tapi tolonglah Pak, Bu, jangan pula kita bombardir customer kita dengan sehari 5 kali kayak orang minum obat, open POSIS, mau nawarin produk apa, WA, ya, Bu, kali-kali gitu. Lama-lama kita di blok WA-nya kita. Ya, nah kalau ini ahlinya Pak Juanda ini, silahkan belajar bagaimana bahasanya yang elit dan elegan ketika mengomunikasikan produk atau jasa kita ya. Optimalisasi media sosial. Dan yang kelima, jadilah makelar kebaikan Bapak Ibu. Ada makelar rumah, makelar mobil. Kita jadi apa? Makelar kebaikan. Ingat Nokia, connecting people. Ya, saking connecting people, dia sudah tidak connecting lagi. Gara-gara terlambat berubah. Ya tahu lah sejarahnya Nokia kan. Saya juga dulu pengguna Nokia. Kalau sekarang saya pengguna Samsung ya kan. Nokia kan merasa sangat confident waktu itu. Kemudian lahirlah BlackBerry dan seterusnya. Tapi kemudian dia berusaha untuk bertransformasi tapi sudah terlambat ya kan. Kita juga begitu Bapak Ibu. Kalau nggak berubah, lama-lama ya kita jadi penonton. Jadi jadilah makelar kebaikan. Contoh, handphone saya setiap hari ini dicas bisa 3-4 kali, bahkan saya kemana-mana membawa power bank. Kenapa? Handphone saya ini ada 134 grup lebih. Ya, dengan Pak Juanda juga saya banyak dalam beberapa grup bareng. Ya kan, dengan Dr. Pimpin juga saya ada beberapa grup bersama beliau. Memang temannya mungkin ada yang sama, ada yang cross. Tapi kan banyak teman baru. Yang saya lucu gini Pak, Bu, ada orang yang sebut, ya, alasannya gini, Bapak Ibu mohon maaf saya left grup ya, handphone saya nggak kuat kebanyakan grup. Salah. Kalau handphonenya nggak kuat, jangan left grup, ganti handphonenya. Nah, handphonenya mau networking. Kalau mau networking, bukan cuma hati Anda yang harus kuat, handphone harus kuat. Maksudnya cari handphone itu tujuannya bukan cuma buat main game, bukan cuma buat WA, tapi bisa nampung grup WA yang banyak. Mahal dikit nggak apa-apa Bapak Ibu, tapi disitulah peluang Anda untuk menjalin komunikasi bisnis dengan mitra atau calon customer Anda. Kalau ada yang meninggalkan grup WA karena handphonenya nggak kuat, sampaikan, Pak, Bu, beli handphone baru. Jangan tinggalkan grup. Kita tidak akan pernah tahu kapan kita memerlukan dukungan teman yang ada di grup itu, kapan teman itu bisa berkolaborasi dengan kita. Kalau kita tidak di situ,
kita kehilangan banyak informasi. Jadi yang kelima, jadilah makelar kebaikan. Networking kemana-kemana, ya kan? Makelar kebaikan. Ada orang datang kepada saya, gue lagi butuh kapal tanker nih buat angkut batu bara dari Kalimantan ke Jawa, ke smelter. Dia tahu saya orang broadcast, bisnis saya bisnis televisi sama pendidikan. Lucu dong kalau dia tanya misalnya, bro, lu tahu nggak siapa yang bisa suplai kapal tanker? Tapi karena saya selalu ingat jargon ini, jadilah makelar kebaikan. Jawaban saya, sebentar bro, tunggu gue tanyain. Saya nggak punya, tapi mungkin teman saya punya. Apa yang saya lakukan? Gampang, cari aja grup WA. Ya kan, cari yang pelaku-pelaku oil and gas atau kapal tanker. Kalau nggak ada, cari di komunitas bisnis, ya kan, komunitas CEO atau pengusaha, ya kan. Jawab saja. Mohon izin, selamat siang Bapak Ibu, apakah ada yang bisnis atau main kapal tanker? Nggak sampai 10 menit, tung orang japri semua. Pak Joni, saya gini-gini, apa bisa saya bantu? Pak, bukan saya Pak. Teman saya perlu dukungan Bapak. Saya kenalkan ya Pak ya. Nah, jadi nggak cuma kan? Saya cuma menunjukkan ini aja Pak. Nih Pak, ini orangnya Pak, nomornya ini. Saya bilang ke teman saya juga, bro, ini Bapak ini nih, punya kapal tanker. Lu hubungin ya, gue udah ngomong tadi sama beliau, silakan. Udah, itu yang saya bilang, jadi biro jodoh, jadi makelar kebaikan. Selesai. Ya kan? Nggak usah pikir apa-apa lagi. Jadilah solusi bagi orang lain. Jangan ketika nama Anda disebut, orang langsung naik darah. Aduh, nggak benar ini orang. Yang dengar nama orang disebut, langsung tensinya, hipertensi gitu kan. Kenapa? Dulu utang belum dilunasi lah. Ya. Tapi ketika nama Anda disebut, orang langsung, oh iya, gue dulu dibantu sama dia. Oh, dia sering bantu gue begini, ya. Jadi nggak ada salahnya Bapak Ibu. Jadi makelar kebaikan. Saya nggak punya, tapi mungkin teman saya punya. Saya punya toko jualan produk sampo, misalnya, ya kan? Ada orang datang, bukan nyari sampo, tapi nyari sabun, ya kan? Saya nggak pasti bilang kalau saya nggak punya, selesai kan? Tapi kalau Anda mau jadi makelar kebaikan, Pak atau Bu, sebentar ya Bu ya, saya nggak ada. Tapi coba saya teleponkan toko sebelah ya, teman saya mungkin dia punya. Halo, kok lu punya nggak sabun untuk ini? Oh, oke, Bu, Ibu ke sebelah. Atau di sebelah dong. Yuk saya antar ke sebelah. Ini ketemu nih, sahabat saya nih, punya toko sabun. Seperti yang Ibu mau. Jadilah solusi bagi orang lain. Iya kan? Nah, Bapak Ibu, soal upah itu tenang aja. Apapun keyakinan Anda, semua pasti akan mendapatkan upahnya. Ya, tapi Anda juga harus mulai duluan. Kalau Anda nggak mulai duluan, kemudian duduk manis berharap, ya Tuhan kan sudah atur rezeki kita. Betul. Tapi Tuhan juga bilang, halo Doni, gue udah kasih lu otak ya, gue udah kasih lu juga kemampuan komunikasi, masa lu nggak pakai? Ya Tuhan juga bilang gitu, lu bergerak dong. Ya kan, do something lah gitu kan. Ngoceh doang, tapi kan ngocehnya harus ditata. WA doang, tapi WA-nya juga harus berkualitas. Telepon doang, tapi teleponnya juga harus, ya jangan bikin orang naik darah. Ya kan, nah, jadi Bapak Ibu yang kelima apa? Jadilah makelar kebaikan. Dan yang terakhir, nah, boleh-boleh lah Bapak Ibu luangin waktu. Kalau di grup, ada yang ulang tahun, ucapin, happy birthday, ya kan? Atau minimal kasih jempol lah. Sesibuk-sibuknya Anda, Bapak Ibu, luangkanlah waktu. Jangan terlalu sering jadi petugas CCTV. Apa itu? Ya, ada di grup, tapi nggak pernah kelihatan. Ya, saya biasanya sebelum tidur meluangkan waktu untuk respon-respon grup-grup WA di mana saya ada di dalamnya. Ya minimal sesekali, ya, kalaupun kita tidak disenggol, ya kan, kasih respon lah. Ada teman yang berbahagia, ucapkan turut berbahagia. Ada yang ulang tahun, ucapan selamat ulang tahun. Ada duka cita, ya kan, ucapan juga turut duka cita. Kayak beberapa kawan kemarin juga ya, Bro Juanda tahu ada yang duka cita, mamanya meninggal, ya kan. Ya kita ucapkan di grup. Ada yang ulang tahun, ucapkan. Lebih keren lagi Bapak Ibu, selain di grup, japri, ya kan? Nah, di waktu japri itu, ya Anda sebutkan namanya. Kenapa? Orang lebih suka dibuat personal. Ini dalam konotasi positif ya, bukan negatif ya. Artinya apa? Kan orang bilang, oh jangan main personal ya. Oh, bukan itu maksud saya. Personal itu artinya apa? Orang suka kalau private gitu loh. Ketika namanya disapa, misalnya namanya Bambang, ya kan,
Pak Bambang, selamat ulang tahun ya. Itu kan sangat personal kan? Daripada sekedar, Pak, happy birthday Pak. Ya, because Pak is everywhere. Ya, coba misalnya kita ke mall, kita teriak, Mbak, yang nolnya siapa? Ya, semua Mbak. Ya kan? Tapi kalau saya teriak, Mbak Devin, yang nolnya siapa? Ya, yang punya nama. Iya kan? Nah, untung ya kayak Mbak Devin, Pak Pimpin, Pak Juanda ini namanya unik gitu kan. Jarang orang punya, kecuali pahlawan Juanda ya. Kayak nama saya, Doni. Itu kan nama sejuta umat kan. Tapi di belakangnya, nah, cuma ada satu, Doni De Kaiser gitu kan. Itu brand. Jadi ketika kita menyapa orang pun, sebut namanya secara personal, sebutnya harus clear and clean, jelas, ya kan, jangan salah, jangan keliru. Nah, ketika ada komunikasi di grup, bolehlah. Setelah itu japri dia. Dia bola syukur, kagak juga nggak apa-apa. Ya, diri doang, jangan sakit hati. Kenapa? Orang lagi kedukaan, duka cita. Kagak mungkin juga satu-satu di bawah seratusan orang WA gitu kan. Biarkan saja. Yang penting dia tahu kita turut bersimpati atas duka cita yang dia alami. Ya. Nah, yang terakhir nih Bapak Ibu, soal private nih. Tolong jangan komen di media sosial ya membombardir dengan produk-produk Anda. Itu yang pertama. Yang kedua, teman Anda lagi jualan, Anda testimoni yang positif lah, ya kan? Tapi jangan komen-komen sesuatu yang hanya Anda berdua yang tahu, memanggilnya dengan nama kecilnya yang hanya Anda dan Tuhan yang tahu gitu kan? Tolong yang umum. Kenapa itu layar itu, halaman itu kan dilihat oleh banyak orang, ya? Jadi begitulah. Misalnya testimoni di apa itu di kolom komennya kalau di Instagram gitu kan, luar biasa bro, sukses terus produknya ya, saya juga salah satu yang menggunakan produk ini. Nah misalnya seperti itu. Kenapa? Karena pesan secara pribadi itu memang tidak banyak yang tahu, tapi itu dahsyat ya untuk kita memberikan dukungan kepada teman kita. Nah membantu orang lain sebenarnya membantu diri kita sendiri. Jadi ini tips singkat saja, jaga kepercayaan. Ya, jaga kepercayaan. Kepercayaan itu seperti mata uang yang bisa diterima di seluruh dunia. Yang kedua, kalau Anda pakai masker, bertemu dengan orang, tersenyumlah dengan tulus. Karena senyumanmu bukan sekedar di bibir, tapi juga di matamu. Yang ketiga, latih dengan mengatakan, what can I do? Apa yang bisa gue bantu, bro? Sis, gue bisa bantu apa? Lu besok ada acara kan? Gue bisa terlibat apa? Gitu kan? Dan ucapkan dengan tulus. Yang keempat, optimalisasi media sosial. Jangan pakai media sosial hanya buat jualan, tapi tidak pernah membantu teman lain. Ya kan? Nah, yang kelima, jadilah makelar kebaikan, connecting people. Kalau saya kagak punya, mungkin teman saya punya. Kalau handphone Anda sudah mulai kedap-kedip, sudah mulai lowbat terus, sudah mulai drop terus gara-gara kebanyakan grup WA, segera ke toko handphone, ya, ganti handphonenya. Itu investasi buat networking. Dan yang terakhir, jadikan semua personal dalam arti positif. Kalau ada apa-apa yang membutuhkan komunikasi, lakukan secara personal, bangun kepercayaan melalui komunikasi personal. Mudah-mudahan bermanfaat, Bapak Ibu. Saya Doni De Kaiser. Kalau kita bisa ngobrol lewat media sosial, kita bisa berkawan lagi di luar forum ini. Ini adalah akun media sosial saya. Kemudian yang IPSA itu adalah asosiasi public speaker yang saya pimpin, dan communicasting.id itu adalah sekolah komunikasi dan broadcasting yang saya dirikan. Semoga bermanfaat. Saya tidak bisa berpantun, ya. Tapi intinya, kalau ilmu ini bermanfaat, wajib hukumnya Bapak Ibu bagi kepada yang lain, ya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Saya kembalikan kepada sahabat saya luar biasa, Bro Juanda. Silakan, Bro. Thank you. Oke, thank you Bro Doni. Wow, luar biasa ya teman-teman ya, sharingnya dahsyat banget nih ya. Nah, seperti biasa buat teman-teman yang mau berdiskusi, bertanya ya, silakan bisa angkat tangannya ya, angkat tangan ataupun kasih raise hand seperti itu. Ya, nanti saya izinkan panggil namanya, baru nanti teman-teman bisa buka mic-nya untuk berdiskusi gitu ya. Tetapi kalau misalnya, aduh malu-malu nih ya, yang mana sebenarnya nggak boleh malu-malu seperti itu ya, boleh ditulis aja di kolom chat ya, nanti saya bacain pertanyaannya. Silakan ya. Di sini ada 31 orang nih, ya ada 31 orang, luar biasa ya. Silakan siapa yang mau bertanya. Ini jarang-jarang loh kita kedatangan artis loh, ya. Artis safari.
Kita harus mungkin mau sharing pengalaman boleh, ya kan? Ya, betul. Nah, kalau kalau tadi, oke, ini ada Pak Arjo, bentar ya, tadi saya lanjutin dulu. Kalau tadi Pak Doni ada 6 activity, kalau di iCommunity itu kita punya prinsip namanya ICO ya, seperti kan iCommunity gitu ya. iCommunity itu ISO. ICO, I-nya itu adalah insight. Nah, insight itu bisa 2 artinya. Insight, insight itu artinya di dalam pandangan, artinya harus di dalam pandangan, artinya teman-teman harus eksis gitu ya. Jadi harus eksis gitu. Nah, yang kedua insight ya. Insight itu adalah wawasan. Ya, kalau teman-teman di mana-mana dilihat tapi nggak ada wawasannya, nggak dipakai juga gitu. Begitu juga teman-teman pinter, wawasannya banyak gitu, tapi nggak terlihat, nggak dipakai orang juga, seperti itu. Nah, itu adalah I. Nah, yang C itu adalah create trust. Nah, kalau teman-teman punya wawasan, teman-teman sudah terlihat, ya tingkatkanlah trust tersebut ya. Nah, kalau itu sudah terjadi, O-nya itu adalah opportunity. Nah, jadi teman-teman nggak usah nyari opportunity, opportunity-nya yang nyari teman-teman, seperti itu. Nah, itu adalah ICO-nya iCommunity itu, ICO, seperti itu. Banget ya. Opportunity akan datang ya bro ya. Betul. Oke, ini ada pertanyaan nih dari Pak Arjo nih ya. Seperti apa bentuk komunikasi yang tepat untuk audiens umum? Karena bisa jadi gaya kita hanya cocok untuk sebagian audiens. Nah, ini mungkin udah teknis nih. Oke, siap. Terima kasih pertanyaannya Pak Arjo Sukardan ya. Ini pertanyaannya makin malam makin berat ya Pak Arjo. Saya untuk 8 SKS ini bahkan, tapi nggak apa-apa. Saya selalu mengingatkan kepada Bapak Ibu teman-teman, sebelum kita berbicara, ya, apakah itu presentasi produk, ya kan, kemudian kita jualan sesuatu, tetap harus lakukan pemetaan audiens atau di audience mapping. Jadi nggak boleh kita langsung ngomong, datang, langsung naik panggung, langsung presentasi, nggak bisa. Tetap harus kepoin dulu, tanya kepada panitia, ya, yang hadir itu siapa. Nah, seumum-umumnya audiens kita tetap harus melakukan pemetaan. Kenapa? Karena kita harus punya peluru yang tepat, agar kita tidak menembakkan peluru asal tapi tidak ada yang nyantol. Saya lebih cocok dengan pemetaan audiens secara sosiologis nih, Pak Arjo. Sederhana kok. Jadi yang pertama kita tanya dulu nih kepada penyelenggara atau yang undang kita. Yang hadir itu lebih banyak bapak-bapak atau ibu-ibu, ya kan? Oh, bapak-bapak. Nah, gaya komunikasi bapak-bapak beda dengan ibu-ibu, benar kan? Jadi kalau yang banyak bapak-bapak, lakukan pendekatan gaya komunikasi kaum Adam. Kalau ibu-ibu, nah, mungkin gaya komunikasinya. Ambillah contoh-contoh kekinian, misalnya di depan cerita sedikit tentang apa yang lagi ngehit di Lambe Turah gitu kan. Ya, biar engagement. Kalau ibu mungkin suka pada estetika, bapak suka pada fungsinya. Ya, kalau ibu suka mobil karena warnanya, bapak suka karena ini menampung semua penumpang di rumah naik mobil. Ya, macam-macam kita sesuaikan. Tapi kalau 50-50, bapak, ibu, laki, perempuan sama-sama dominan, ya kita ambil tengah-tengah. Nah, itu yang pertama. Jadi sekarang ini. Yang kedua, umur. Tetaplah ya, Pak Arjo ketika yang hadir itu usianya senior, jangan lupa tata krama sopan santun, walaupun gaya kita berbeda-beda, tapi tetap ya. Kalau yang hadir itu lebih senior dari kita, ya kita harus respect. Yang muda juga begitu kan, gaya kita jangan anggap remeh mereka. Ya mungkin mereka yang muda-muda itu mendengarkan kita sambil main handphone, tapi percayalah Pak Arjo, kadang-kadang anak milenial itu ya matanya ke handphone, tapi kupingnya itu ngawasin kita. Ketahuannya gimana? Waktu kita salah ngomong, dia langsung, salah tuh. Tapi pakai handphone, kok tahu ya gitu kan? Jadi memang kita harus mapping yang hadir itu umur-umur berapa. Nah, umur audiens itu bisa memengaruhi gaya bicara atau cara kita melakukan presentasi. Yang ketiga, yaitu latar belakang ekonomi. Maksudnya apa, Bapak Ibu? Janganlah kita kasih contoh-contoh hal-hal yang menyangkut misalnya Lamborghini, ya kan? Tapi yang hadir di situ semua penerima bantuan BLT, bantuan sosial. Nggak nyambung. Satu-satunya orang yang bisa bicara Lamborghini dimanapun cuma satu, Hotman Paris Hutapea, ya kan? Dengan cincin di semua jarinya kan.
Nah, itu faktor ekonomi. Jadi kita sesuaikan. Ya, yang hadir itu dari kalangan ekonomi bawah, menengah atau atas, sehingga gaya dan kemudian diksi atau kata-kata kita sesuaikan frekuensinya. Sederhananya gini deh, Bapak Ibu, kalau kita ngobrol di depan komunitas orang Jogja, orang Jawa, janganlah kita pakai bahasa Makassar, ya kan, atau Bugis. Sebaliknya kalau kita lagi ada di Medan, ya kan, jangan pula kita bicara pakai bahasa Jawa. Nah, itu artinya apa? Kita samakan frekuensi. Dan yang terakhir yaitu latar belakang pendidikan. Kita pakai istilah-istilah yang akademik itu ya kalau memang tujuannya kita sharing di lingkungan akademik. Ya kan? Kalau misalnya di kalangan umum, akar rumput, justru tugas kita apa sih Bapak Ibu? Sederhanakanlah kata. Make it simple, because simple is power. Kalau orang ngomong panjang lebar, ngalor ngidul wetan kulon, utara selatan timur barat, muter-muter kayak kamu diputar di Dufan, selesai dia bicara, kita tanya, lu udah tahu apa? Lu ngerti nggak apa yang dia ngomong? Kagak. Terus lu dapat apa? Nggak dapat apa-apa. Ngapain lu di sini? Dapat nasi bungkus. Nah, kalau sampai dia selesai ngomong berjam-jam muter-muter, kita nggak ngerti apa-apa, tandanya dia sendiri tidak paham apa yang dia bicarakan. Kalau Anda paham, Bapak Ibu Saudara, kalau Anda memahami sesuatu, Anda justru akan berbicara secara singkat dan padat. Ya, so make it simple. Bisa emang bicara singkat? Bisa. Contoh, Bapak Ibu, iklan di televisi durasi berapa? 30 detik kok. Dia langsung pada intinya kan? 30 detik juga bisa kok pesannya nyampe. Ilustrasi kedua Bapak Ibu, ketika Pak Arjo kemudian datang ke resepsi perkawinan, resepsi pernikahan. Yang kita pilih makanan di meja prasmanan itu apa? Kan nggak mungkin semua kita ambil tuh Pak. Ya, dengan piring itu kita ambil semua. Saya juga jarang makan di meja tengah itu. Saya cari di pondok-pondok yang mungkin jarang ada di rumah masakannya gitu kan. Atau mungkin Bapak Ibu ambil makanan sesuai dengan ampau yang dimasukkan gitu kan. Kalau ampaunya gede ya bolak-balik lah gitu ambil makanan. Silakan. Tapi artinya apa? Kita memilih apa yang kita mau, apa yang kita suka. Ya, nggak mungkin semua. Dalam hal berbicara juga begitu. Kita saring. Oke. Saya cuma dikasih waktu 30 menit. Oke, saya pilih ini. Yang hadir ini dari 4 kategori tadi, begini. Oke, saya sesuaikan deh, biar lebih efektif dan efisien. Nah, kalau misalnya Pak Arjo mendapati audiens yang umum, kita tetap harus lakukan persiapan dengan cara mapping. Kalau khusus, lebih asik lagi Pak Arjo. Khusus itu apa misalnya? Oh, yang hadir semua pecinta kucing. Ya kan? Nah, kalau Anda berbicara di depan pecinta kucing, janganlah terlalu memuji-muji anjing. Ya kan? Kalau Anda hadir di pecinta merek mobil Jerman, janganlah terlalu memuji-muji mobil merek Jepang. Ya kan? Nah, begitu sebaliknya dan seterusnya. Semoga terjawab ya Pak Arjo ya. Terima kasih. Oke, intinya tidak ada satu cara untuk semuanya seperti itu ya, Bro Doni ya. Ya. Gitu. Maka kitalah yang harus bisa beradaptasi dengan audiensnya seperti itu. Nah, silakan teman-teman, kalau ada yang bertanya lagi, silakan boleh raise hand. Kemudian kalau misalnya malu-malu untuk raise hand, oke, Gorontalo hadir, yes, welcome Pak. Oh, saya pikir CR7 hadir hari ini, ternyata SR7. Gorontalo, mantap. Yes, ada Cimira, silakan Cimira. Malam Juanda sama Pak Desar, saya mau tanya kalau misalnya kalau kita yang follow di audience, berarti kita nggak bisa ini ya convince gitu, meyakinkan mereka supaya beli. Misalnya kan kita sales gitu ya, kan harusnya meyakinkan. Kalau kita yang ngikutin mereka berarti mereka yang bukannya kita yang meyakinkan mereka supaya beli produk kita, jadi kita malah ke bawah arus sama mereka gitu loh. Gimana tuh caranya itu? Ya. Oke, terima kasih. Ya, bukan kita ngikutin audiens Bu Mira, jadi kita menyamakan frekuensi dengan audiens agar kita lebih punya peluang untuk meyakinkan audiens. Contoh, kalau misalnya kita naik panggung mau jualan produk, misalnya nih, ya, produk kesehatan. Tapi kalau kita sakit-sakitan, orang nggak akan percaya. Benar kan? Yang kedua, kalau kita mau jualan produk atau jasa apapun, tapi bahasanya nggak dipahami oleh audiens,
nggak bakal ada closing, ya kan? Yang ketiga, kalau secara kemudian verbal dan non verbalnya sudah kita tata, tapi energinya nggak nyambung, belum tentu closing juga. Kenapa saya katakan gitu, Bu Mira, Bapak Ibu sekalian? Kadang ya, ada orang nih, tapi dia nggak ngapa-ngapain kita, dia baik sebenarnya. Tapi kok gue nggak suka ya? Jadi kadang apa sih yang dia tawarin gitu kan? Coba, nggak kenal, nggak ada alasan gitu kan? Nah itu sih nggak bisa jawab. Yang bisa kita lakukan adalah ya samakan frekuensi. Ya, katanya Pak Yusuf Kalla, dia bilang begini waktu kampanye dulu. Kalau saya lebih menghabiskan banyak waktu untuk kampanye ke orang-orang yang tidak kenal atau tidak percaya sama saya. Kenapa? Itulah target saya untuk meyakinkan program saya. Kalau orang yang sudah kenal saya, ya dia pasti milih saya. Oh, benar juga. Jadi yang dimaksud di sini adalah bukan kita kemudian dikendalikan oleh audiens, mari kita samakan frekuensi. Karena kalau misalnya kita ketemu audiens, dagu kita ketinggian, tapi kita bicara tentang kerendahan hati, mereka nggak bakalan percaya. Benar kan? Kalau saya bilang gini, Bapak Ibu sekalian, saya orangnya baik loh, saya nggak sombong. Lu siapa? Mulutnya ngomong gitu, tapi perilaku kita kayak gitu. Saya percaya, audiens pasti akan sibuk main handphone atau yang meninggalkan ruangan. Jadi sebelum kita jualan produk, sebelum kita nawarin jasa, samakan frekuensi dulu, biar bahasanya nyambung. Saya ada satu grup ya, Bu Mira ya, itu semua pakai bahasa Mandarin, ya kan? Saya di-invite oleh sahabat saya. Sedikit sekali kemudian pakai bahasa Indonesia atau bahasa Inggris gitu. Jadi kadang saya harus copy paste dulu ke Google Translate. Itu kan huruf-hurufnya saya nggak bisa ngerti. Kalau anak saya ngerti karena sekolah diajarin gitu kan. Tapi kalau saya asal jawab gitu kan nggak nyambung gitu kan. Jadi yang harus saya lakukan apa? Samakan frekuensi. Jadi kadang saya responnya lama, saya copy paste dulu. Oh, dia mengirimkan puisi. Ya udah, baru saya ketik lagi di Google Translate, ya saya balas gitu kan. Luar biasa, ya kan? Bagus gitu kan. Terima kasih gitu. Nah, karena kalau nggak sama frekuensi, pasti nggak bakalan closing. Frekuensi itu kan tiap orang beda-beda ya, tapi kita ambil jalan tengahnya. Semoga terjawab ya Bu Mira ya. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Mantap, mantap. Satu lagi pertanyaan silakan. Siapa yang mau bertanya, manfaatkan kesempatan ini untuk bertanya kepada Bro Doni nih. Silakan teman-teman ya. Oke. Silakan ya kalau mau bertanya atau silakan tulis di kolom chat dan sambil menunggu pertanyaan, saya akan umumkan beberapa buah pengumuman ya. Jadi buat teman-teman silakan ditulis di chat dulu pertanyaannya sambil menunggu pengumuman dari saya seperti itu ya. Oke. Nah, teman-teman, bagaimana jika ada cara yang murah dan mudah untuk mengembangkan network dan omset bisnis Anda? Nah, pernahkah Anda mengalami masalah-masalah berikut? Misalnya tidak memiliki network yang tepat untuk mengembangkan bisnis, kesulitan dalam mencari relasi bisnis, kehabisan daftar nama dalam memperkenalkan bisnis dan produk Anda, tidak tahu cara memulai komunikasi dengan pebisnis dan profesional, serta bingung cara mengembangkan bisnis ke seluruh Indonesia. Nah, jika Anda pernah mengalami masalah-masalah di atas, sebagian besar pebisnis. Dan jika Anda sudah melakukan segala macam upaya, seperti ikut seminar motivasi, ikut kelas workshop, ikut berbagai macam komunitas, ikut berbagai macam event, ikut berbagai macam bazar, tetapi belum bisa menyelesaikan masalah Anda, maka Anda wajib mencoba cara yang satu ini, yaitu adalah berkolaborasi, berbagi relasi untuk memperbesar rezeki. Karena apa yang Anda lakukan saat ini mungkin baik untuk pertumbuhan diri atau bisnis Anda sendiri. Tetapi untuk bisnis Anda bisa besar, Anda butuh berkolaborasi dengan sebanyak mungkin rekan bisnis. Memperkenalkan iCommunity, ini adalah komunitas dan platform digital tempat para pebisnis berinteraksi dan berkolaborasi bagi kemajuan bisnisnya. 3 alasan kenapa Anda perlu join di dalam iCommunity. Pertama, ini adalah valuable community, yang kedua adalah quality leads, dan yang ketiga adalah low cost. Nah, kenapa kita bisa bilang seperti itu? Karena dengan adanya komunitas, teman-teman, Anda akan mendapatkan akses untuk bernetworking
Ya, kembali lagi dengan yang sefrekuensi tadi ya, pebisnis dan profesional. Anda juga akan mendapatkan akses learning, serta Anda juga bisa mendapatkan akses untuk berkontribusi di dalam komunitas. Sedangkan quality leads, Anda bisa mendapatkan leads customer baru, leads reseller baru, ataupun leads customer retention. Sedangkan low cost, Anda tidak perlu biaya iklan, karena yang namanya komunitas, itu sistemnya adalah word of mouth, dari mulut ke mulut, saling mereferensikan. Serta akan banyak sekali konten-konten premium untuk upgrade skill. Nah, bagaimana sih iCommunity ini membantu Anda untuk berkolaborasi dengan sesama pebisnis dan profesional? Ada 6 kegiatan, teman-teman, dan sebagian besar ini acaranya gratis. Ya, ini adalah event yang kita ciptakan untuk membantu teman-teman ya untuk bisa terkoneksi dengan para pebisnis dan profesional. Yang pertama adalah iCommunity Level Up Club atau yang kita singkat dengan ILC. Ini adalah event mingguan untuk belajar dan saling berkenalan untuk seluruh anggota dan umum, ya seperti malam hari ini, teman-teman. Jadi setiap Kamis teman-teman bisa booking sampai setahun ke depan ya, 2022, Kamis 19.30 ya. Langsung tulis di kalender, dibikin repeat setiap minggu, ikut ILC ya. Teman-teman bisa mengikuti ILC dengan menggunakan link yang sama ya. Link Zoom-nya selalu sama, teman-teman, ya sudah di-create sebagai recurring event. Ya, yang kedua adalah iCommunity Business Matching. Ini adalah event business meeting rutin untuk saling mengenal bagi sesama anggota dan umum, ya. Dan untuk mendapatkan hasil yang maksimal, meeting hanya diikuti maksimal 10 sampai 15 peserta saja. Kemudian ada one-on-one meeting, di mana ini adalah meeting one-on-one antar sesama anggota untuk penjajakan kolaborasi. Kemudian dilanjutkan lagi dengan refer a business, jadi sesama anggota saling mereferensikan bisnis ke anggota ke jaringan masing-masing. Serta ada iCommunity Company Visit, ya hari ini kita baru saja company visit ke Lightsbridge. Kemudian ada iCommunity Business Summit, ini adalah acara tahunan, teman-teman ya. Dan saya ciptakan funnel ini untuk membantu teman-teman ya untuk mendapatkan profit bagi bisnisnya teman-teman sekalian. Artinya apa? Kalau teman-teman menjalankan prosesnya ya, funnel itu adalah sebuah proses, teman-teman, di mana kita mulai dari ILC ya. ILC ini adalah pertemuan awal kita. Kemudian setelah ikut ILC, saya dorong teman-teman untuk mengikuti business matching ya. Setelah ikut business matching, maka teman-teman akan kenal dengan 10 sampai 15 orang, kan semakin mengerucut gitu ya. Nah, dari 10 sampai 15 orang itu mungkin nggak semuanya akan saling mereferensikan. Nah, kalau teman-teman cocok dengan 1-2 orang, teman-teman bisa ikutin one-on-one meetingnya, dan kalau sudah cocok, silakan saling mereferensikan bisnisnya. Kalau sudah saling mereferensikan bisnis, pasti profit itu datang dan teman-teman bisa ulangin lagi tahapnya terus-menerus ya, seperti itu. Dan mostly event kita semua gratis, teman-teman ya. Dan untuk minggu depan ILC ya, kita bekerja sama dan berkolaborasi dengan Impactner ya, itu kita mengadakan ILC X Startup Huddle ya Jakarta ya, di mana ini adalah ideation stage ya. Ini adalah sebuah panggung yang kita kolaborasi. Jadi nanti setiap Kamis minggu pertama ya, setiap Kamis minggu pertama kita akan memberikan panggung buat teman-teman mengutarakan ide bisnisnya ya, dipandu oleh moderator kita yang sangat luar biasa, ini Bro Edi Wiharja ya. Beliau adalah organizer dari Startup Huddle Jakarta ya. Jadi sekarang ILC kita bagi 2 sesi. Minggu pertama itu Startup Huddle ya, minggu kedua, ketiga, keempat baru saya lagi kayak gitu ya. Dan akan dipresent oleh Ibu Leni Aziz, beliau adalah co-founder dari SCORE, dan Bu Arida Wahyuni, founder dan certified mindfulness teacher and executive coach, di mana akan ada community representatif dari Bu Budi Ariati sebagai CEO eGrad dan Bu Evelyn sebagai CEO PT Leadmark ya. Jadi minggu depan teman-teman bisa mendapatkan insight mengenai tahap-tahap ide di dalam sebuah startup seperti itu. Dan teman-teman juga bisa mengikuti iCommunity Business Matching ya. Untuk bisa mengikuti iCommunity Business Matching, teman-teman bisa langsung ke iCommunity.id. Di sana teman-teman bisa cari meeting, nanti ada jadwal meeting. Kita udah hampir setiap hari teman-teman ada iCommunity Business Matching. Teman-teman tinggal cocokin aja dengan jadwal yang teman-teman bisa, seperti itu ya. Kemudian ini contohnya iCommunity Business Matching ya, 10 sampai 15 orang aja, kita saling kenalan, nanti juga ada 1 minute pitch ya, masing-masing saling mengenalkan bisnisnya selama 1 menit.
Kemudian ini adalah one-on-one meeting, di mana kita juga melakukan one-on-one meeting dengan para anggota yang ada di dalam iCommunity. Dan jangan lupa juga untuk follow ya Instagram dari iCommunity ya, dan ini adalah iCommunity Official, dan subscribe ya YouTube channel dari iCommunity ya. Oke, thank you teman-teman. Ada pertanyaan kah? Coba saya cek. Oke, ini ada dari Bu Shana nih ya pertanyaan. Bagaimana menyamakan frekuensi bila memfollow up klien melalui WA chat dan suka nggak bales ya, walau pertamanya calon klien menelpon atau WA menanyakan produk. Nah, ini biasa banyak. Nah, gimana tuh caranya? Ya, pertamanya semangat ya, nanya, ngobrol, begitu tahu harga ataupun udah mau berkomitmen, PHP. Nah, itu gimana tuh? Sering banget kayak gitu ya, Bu Shana. Saya bahkan minggu lalu ada yang ngebut banget nih, salah seorang pimpinan di sebuah perusahaan minta private, ya saya minta tim saya follow up gitu kan. Setelah tiap hari sehari kayak orang pacaran gitu kan, WA gitu kan ke tim saya, nanya udah dibuat belum, udah dikirim belum, minta proposal, minta harga. Udah dong, pas di deliver dikirim gitu kan, hilang di telan bumi. Kaget kali lihat harga, mungkin dipikirnya loh ternyata belajar komunikasi itu mahal ya gitu. Loh saya ini dampingi presiden loh. Saya 2004 sampai 2009 itu tugas di istana loh. Waktu itu belum ada kantor staf presiden loh. Saya banyak mendampingi calon kepala daerah. Ini aja udah ngantri nih yang mau maju nih pilkada nih. Dan itu memang mahal, tapi rata-rata banyak yang jadi. Ya, memang tidak 100%. Ada juga yang tidak jadi, tapi bukan berarti dia tidak berkualitas gitu kan. Nah, mana yang bisa kita olah. Jadi harga sebenarnya Bapak Ibu ya tetap aja di harganya Bapak Ibu itu kan kualitas Bapak Ibu sekalian kan. Kalau memang dia tidak respon lagi, bisa jadi mungkin bukan segmen harga Bapak Ibu. Ya tetap maintain hubungan baik. Kalau saya begini, ketika awal dia semangat, kemudian berikutnya dia hilang di telan bumi, ya saya tidak akan kejar lagi. Ya, tapi saya tetap kirim misalnya sesekali informasi tentang produk, ya kan, yang soft sell aja. Atau misalnya ada undangan, silahkan kalau mau menghadiri sebuah acara di mana kita bisa mengedukasi tentang produk kita kepada calon customer gitu kan. Atau kadang-kadang saya mengirimkan link tertentu gitu. Jangan juga dibombardir tiap pagi, siang, sore, malam tanya, Pak gimana Pak, jadi nggak? Bu gimana Bu? Udah dikirim tapi nggak ada respon gitu kan. Sebenarnya Bapak Ibu, Bu Shana, ketika orang tidak membalas pesan, itu juga adalah respon. Ya, ketika orang hanya membaca dan tidak mereply, tidak membalas, itu juga adalah respon. Cuma mungkin mereka tidak tahu bagaimana menjawabnya. Oh, ternyata tidak sesuai dengan ekspektasi mereka. Apakah harganya tidak masuk? Jangan kita mengatakan, oh harga gue terlalu mahal. Ya enggak. Mungkin dia bukan customer kita, tapi mungkin lewat dia. Ya kan? Dia bisa merekomendasikan ke orang lain. Tanpa dia perlu ngomong ke kita kan? Kayak misalnya nih, dia nggak jadi beli produk kita, tapi kemudian temennya nanya, Ci, lu kemarin lu ada ini nggak referensi kalau beli lotion yang buat kulit sensitif gitu? Oh iya, gue ada tuh kemarin, gue nanya, ternyata harganya mahal, gue nggak jadi beli. Mungkin lu cocok deh. Nih, coba lu hubungi ini. Bahkan lewat calon customer yang nggak jadi pun, kalau hubungan kita tetap baik, jangan sampai di blok WA-nya, ya kan? Dia bisa menjadi duta atau ambasador produk kita kepada orang lain. Jadi, Bu Chana, bisa jadi yang pertama harga tidak masuk, yang kedua sebenarnya dengan dia tidak membalas, itu juga adalah respons. Lalu reaksi kita bagaimana? Jangan reaktif tapi responsif. Jaga hubungan, jaga komunikasi, nggak usah tanya-tanya lagi tentang kemarin gimana, jadi nggak. Tetap share informasi yang mungkin menyangkut kebutuhan dia. Jadilah solution maker bagi orang lain. Semoga menjawab ya, Bu Shana ya. Terima kasih. Oke, ada lagi pertanyaan dari Bu Shana, atau mungkin sambil menunggu pertanyaan, kita foto bersama yuk. Kenang-kenangan. Ya, silakan buat teman-teman yang bisa buka fotonya, ya kita bisa foto bersama dulu nih. Silakan, yang saya tunggu mungkin 10 detik. Ya, oke, silakan yang bisa buka kamera.
Silakan yang bisa buka kamera, kita foto bersama dulu. Oke ya. Ada lagi teman-teman? Pak Junaidi, Pak Leonardus, Bu Atira, Bu Ari Susanti, Bu Diana, Pak Haryono, Pak Agus, Pak Freddy, ya, Hananiel dan segala macam. Oke ya. Saya foto. Bu Hermin siap. Oke, 1. Oke, Pak Junaidi siap ya. 1, 2, 3. Yeay. Oke, dengan demikian saya juga mengundang teman-teman untuk masing-masing bisa buka mic-nya dan kita juga sama-sama ucapkan terima kasih Pak Doni atas sharing-nya yang sangat luar biasa. Silakan. Terima kasih Pak Doni. Terima kasih Pak Doni. Terima kasih Yes. semuanya. Oke, dan dengan demikian ya berakhirlah acara ALC kita pada malam hari ini dan kita akan berjumpa lagi minggu depan dengan menggunakan link yang sama. Oke, thank you sekali lagi saya ucapkan kepada Bro Doni atas sharingnya yang sangat luar biasa. Bye. Kita ketemu lagi minggu depan. Fotonya kirim ya. Terima kasih, salam sukses. Pamit ya, terima kasih. Ya, siap.